Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Pastinya kalian dalam keadaan sehat ya, sama seperti hari-hari sebelumnya. Bertemu lagi dengan Miss Ica di sini untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD. Materi kita untuk minggu ini masih sama seperti minggu lalu, yaitu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Miss Ica akan ulangi lagi ya tentang pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama atau dasar dari sebuah paragraf. Gagasan pokok ini memiliki nama lain atau bisa juga disebut dengan gagasan utama, ide pokok, pokok pikiran, pikiran pokok, dan juga pikiran utama. Jadi, nanti ketika kalian menghadapi kuis, mid test, final test, dan ujian lainnya, kalian jangan bingung ya kalau menghadapi pertanyaan menentukan gagasan utama, ide pokok, pokok pikiran, pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Itu sama pengertiannya, tidak beda. Selanjutnya, cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama, ide pokok dapat langsung diambil dari kalimat utama. Yang kedua, caranya dengan mengurangi kata yang ada dalam kalimat utama. Contoh dalam paragraf, Miss Ica bacakan ya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Dari sini dapat kita tentukan bahwa kalimat utamanya berada di awal atau kalimat pertama, yaitu bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Dari kalimat utama ini dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokoknya adalah bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya, gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah uraian atau tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung sama seperti gagasan pokok memiliki nama lain. Nama lainnya adalah gagasan penjelas atau ide penjelas. Jadi, kalau kalian dapat pertanyaan untuk menyebutkan atau menuliskan gagasan penjelas dan ide penjelas, kalian jangan bingung ya, karena itu nama lain dari gagasan pendukung. Kita akan menentukan gagasan penjelas dari paragraf yang sama. Tadi sudah Miss Ica bacakan paragrafnya, jadi kita tentukan gagasan penjelasnya adalah yang pertama, penyakit yang timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Dan gagasan penjelas kalimat ketiga adalah penyakit muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Perhatikan teks paragraf berikut yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Raja Basa berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Paragraf kedua, pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Anton dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan.
Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Paragraf ketiga, setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini, mereka siap menghadapi musim hujan. Untuk paragraf pertama, kita akan menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung. Gagasan pokok dari paragraf pertama adalah musim hujan hampir tiba. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah warga desa berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Kalimat ketiga, warga berencana membersihkan selokan. Kalimat selanjutnya, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Untuk paragraf kedua, kita tetap akan menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya. Gagasan pokok paragraf kedua, semua warga sangat bersemangat membersihkan selokan. Dan gagasan pendukungnya ada 3 kalimat, yaitu Pak Anton dan Pak Udin mengambil sampah di selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah dan meletakkannya di gerobak. Untuk paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah warga siap menghadapi musim hujan. Untuk paragraf ketiga ini, kalimat utamanya berada di akhir kalimat paragraf. Jadi, gagasan pokoknya berada di bagian akhir ya. Untuk gagasan pendukungnya, setelah kerja bakti selesai, warga menikmati teh hangat dan pisang goreng. Gagasan pendukung selanjutnya, makanan tersebut dimasak oleh warga. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Demikianlah penjelasan Miss Ica mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom Google Classroom kalian ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bye-bye.